Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channel Warno Putra Harja. Insya Allah di kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara penguasaan kita terhadap lagu-lagu tilawah ya. Teman-teman harus tahu apa itu perbedaan tilawah, murattal, dan qiraah ya. Jadi yang pertama adalah tilawah. Nah, tilawah ini adalah melaghamkan Al-Qur'an atau membaca Al-Qur'an dengan lagu-lagu dan nada-nada yang sudah ditentukan atau bisa disebut dengan 7 macam nagham atau lagu. Kemudian murattal atau biasa disebut dengan tartil ya, itu adalah membaca Al-Qur'an dengan suara yang kita miliki, bacaannya biasa. Kemudian yang ketiga ada namanya qiraah. Nah, bacaan qiraah ini yaitu membaca Al-Qur'an dengan mengikuti beberapa imam-imam yang telah diketahui. Jadi harus tahu ya perbedaannya antara tilawah, murattal, dan qiraah. Nah, kalau tilawah bacaannya agak lambat ya. Tilawah bacaannya agak lambat tapi dengan nada yang baik dan benar. Oke, sekarang kita contohkan tilawah itu seperti apa sih sebenarnya ya. Kita memakai surah Ad-Duha saja ya. Contohnya Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala ya. Itu surah Ad-Duha menggunakan tilawah. Sekarang kita menggunakan murattal ya. Murattal bacaannya tidak cepat, tidak lambat. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula ya. Itu bacaan murattal atau biasa disebut dengan tartil. Oke teman-teman, sudah mengerti ya. Jadi murattal itu adalah cara mengaji kita yang biasa. Contohnya seperti Muzammil Hasbalah ya, kemudian Taqi Malik, Misyar Rasyid misalnya ya, dan bacaan-bacaan Al-Quran yang dibaca dalam sholat. Nah itu bisa disebut dengan murattal. Oke teman-teman, paham ya? Oke, sekarang kita masuk ke qiraah. Nah qiraah ini mungkin teman-teman pernah dengar yang namanya ada qiraah sab'ah, ada qiraah asyarah, ada qiraah asyrin dan lain sebagainya ya. Tapi yang terkenal itu ada 2. Yang pertama itu adalah qiraah sab'ah dan yang kedua adalah qiraah asyarah. Nah, jadi teman-teman harus mengetahui qiraah ini bacaannya seperti apa sih sebenarnya. Nah, kok malah banyak yang bilang qiraah itu bacaannya yang seperti tilawah tadi ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya. Nah, jadi teman-teman, qiraah itu sebenarnya bukan seperti itu. Bebas ya. Qiraah itu bisa dibaca dengan mujawwad atau bisa juga dibaca dengan tartil, oke? Tapi pengertian aslinya daripada qiraah itu adalah membaca Al-Qur'an dengan mengikuti beberapa imam yang sudah ditentukan ya. Contohnya kita kembali lagi ke surah Ad-Duha. Yang pertama kita menggunakan mujawwad ya, kita menggunakan tilawah. Jadi qiraah menggunakan tilawah. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Oke teman-teman, seperti itu. Itu namanya qiraah mujawwad ya. Qiraah yang menggunakan lagam tilawah. Oke. Sekarang kita menggunakan tartil. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula.
ya, dan selanjutnya. Oke, seperti itu teman-teman, sudah mengerti ya perbedaan antara qiraat, tilawah, dan murattal. Ya, sekarang kita langsung masuk ke praktek untuk tilawah ya, karena kita di sini belajar tilawah, maka yang harus kita perkenalkan di sini adalah 7 lagom atau 7 macam lagu. Yang pertama adalah lagu bayati. Oke, jadi teman-teman dalam bertilawah itu ada 7 nama lagu. Yang pertama adalah bayati, kemudian ada hijaz, ada nahawan, kemudian ros, sika, jiharka, dan yang terakhir adalah soba. Yang pertama kita masuk ke lagu bayati. Nah, di lagu bayati sendiri ada beberapa nada yang harus kita kuasai. Kalau saya sendiri biasanya memakai 4 atau 5 nada. Yang pertama bayati awal makom yang biasa disebut dengan bayati koror ya. Di sini kita sebut dengan bayati koror saja. Kemudian yang kedua ada namanya bayati husaini, tiga ada bayati syuri, yang keempat bayati jawab, dan yang terakhir ada bayati jawabul jawab. Nah, 5 tingkatan ini kita mulai dari yang paling terendah ya, yaitu bayati koror. Kemudian yang kedua ya masih rendah tapi tingkatan kedua rendahnya, yaitu bayati husaini. Yang ketiga ada namanya bayati syuri atau biasa disebut dengan nada sedang. Kemudian ada bayati jawab, biasa kita sebut sebagai nada pancingan. Itu adalah nada persiapan untuk nada yang lebih tinggi, maksudnya seperti itu ya. Kemudian yang terakhir ada jawabul jawab, yaitu nada yang paling tinggi. Kita praktekkan untuk bayati yang pertama, yaitu di awal makom atau biasa disebut dengan bayati koror. Oke, kita menggunakan surah Al-Isra ya, dimulai dari ayat 1 saja. Silakan Al-Qur'annya dibuka teman-teman, nanti bisa dipraktekkan setelah saya membaca. Oke, yang pertama trik mengambil nafas ya, badan tegak, kemudian menarik, bisa lewat mulut, bisa lewat hidung. Iya, sekarang saya sudah mengambil nafas, kemudian disimpan di perut, jangan sampai simpan di dada, karena kalau disimpan di dada rongga penyimpanannya tidak terlalu besar, jadi penyimpanannya tidak terlalu banyak untuk pernafasan kita. Nah, jadi simpannya di perut, tandanya apa? Perutnya jadi mengeras ya, seperti itu teman-teman. Oke, kita ambil nafas panjang-panjang ya. Iya, kita mulai dari ta'awudz bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, kita pakai ta'awudz yang biasa saja ya, kemudian basmalah yang biasa, yang lurus ya, tidak usah terlalu banyak cengkoan-cengkoannya ya. Oke, basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ingat ya, dengan nada yang paling rendah ya, keluarnya dari suara dada. Oke, suara yang berasal dari dada. Ya, bedakan. Misalnya kalau dalam tangga nada musik ya, itu biasa kita mulai dengan paling bawah. Yang pertama do re mi fa sol la si do, kemudian kembali lagi dari yang paling tinggi, do si la sol fa mi re do ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, seperti itu teman-teman ya. Baik, kita masuk ke surah Al-Isra. Ingat, yang pertama kita ambil nafas, kemudian tahan di perut ya. Kita keluarkan nafas ketika kita membaca ayat yang pertama ya, membaca pertama kali, jangan langsung dibuang. Oke, yang pertama kita pakai nada bayati qaror. Subhanalladzi asra bi'abdihi
ليلا من المسجد الحرام. Ya, itu adalah nada bayati qoror. Oke, teman-teman, ingat bedakan antara lagu dengan nada. Kalau lagunya namanya bayati, kemudian nadanya namanya qoror. Oke, lagu bayati tingkatan nada qoror. Kita ulang lagi bersama-sama, ayo. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram Oke, di akhirnya dikasih getaran-getaran ya. Jadi untuk belajar getaran sedikit demi sedikit ya. Intinya harus banyak latihan. Oke, itu inti dari semua. Memanjangkan nafas, membaguskan suara, menambah getar, semuanya kita latih dengan cara harus banyak-banyak mengulang. Baik teman-teman. Oke, kita ulang sekali lagi ya, nada qoror. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram. Oke, ngerti? Ya, sekarang kita potong-potong. Subhana, ya, subhana itu ada tangga yang naik, ya, ada tangga yang naik tapi tidak sampai tinggi banget. Oke, Subhanalladzi, diluruskan saja ya. Kalau sudah bisa membuat variasi-variasi, baru silahkan membuat variasi sendiri. Misalnya membuat Subhanalladzi. Tapi karena kita belajar dari awal, maka diluruskan saja biar mudah belajarnya. Subhanalladzi asra, ya, asra naik ya, itu tanda daripada bayati qoror. Subhanalladzi asra, didorong ya, asra. Subhanalladzi asra bi'abdihi Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan. Oke, laylan naik ya. Coba semua, laylan. Kita ulang dari awal. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan
Oke, sekali lagi. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan. Lanjut. Minal mas, ya, turun. Minal mas. Oke. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal mas, minal mas, turun. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil ya, masjidil haram. Ya. Bisa seperti itu. Minal masjidil haram. Oke, ada dorongan-dorongannya ya, diperhatikan. Baik, kita ulang sama-sama. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram. Oke, bisa ya teman-teman? Insya Allah bisa. Oke, nah itulah lagu Bayyati tingkatan nada qaror. Oke teman-teman, Insya Allah untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini karena ini di awal pertemuan, jadi kita bahasnya nggak usah terlalu panjang-panjang. Insya Allah besok kita ulang-ulang ya, di rumah tetap diulangi teman-teman semua. Silakan mau diputar lagi videonya bisa. Nanti di kesempatan yang kedua kita pelajari tangga nada yang kedua daripada lagu Bayyati. Kalau cukup waktunya nanti kita tambah lagi dengan nada yang ketiga ya, kita rangkaikan nada kedua, nada ketiga, kalau bisa nada keempat, alhamdulillah. Tapi insya Allah kita belajar sedikit demi sedikit. Nah kalau sudah bisa nanti kita belajar langsung banyak, nah, baru insya Allah bisa juga. Oke teman-teman, sekian dulu dari saya. Kita belajar sama-sama. Silahkan nanti kalau ada yang misalnya dari coach-coach atau dari senior-senior yang lebih bisa, atau nanti misalnya mendengarkan dari video saya ada kesalahan, bisa komen di bawah. Terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe channel ini supaya nanti bisa mendapatkan video-video saya yang selanjutnya dan kita belajar tilawah bersama-sama. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.